ikhlasnya, seperti api membakar, air menghilangkan dahaga, yang adalah berhubungan dengan wahdaniyah Allah. Mohon penjelasan yang lengkap dengan bahagiannya masing-masing agar masyarakat terlepas dari akidah yang dapat menyebabkan adalah kesalahan. Artinya mendapat hukum adat ini adalah hukum pokok, mendapat kira-kira asbab dengan keluarga yang keluarga Allah Ta'ala. Apakah iman dan asbab yang mentaksikan, atau adalah hukum adat yang menghasilkan, atau yang menjadikan Allah cuma nampak hasil pada hukum adat? Hanya akan disampaikan oleh Abu Abdian atau dengan Abi Yasin Al-Yusuf. Mohon Abu memberi penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kemudian Abu Pimpinan saya saudara terima kasih Abia Pimpinan Daya Nasional Menteri beserta Dinasya Beliau, kemudian para menteri yang akan berhadir dan akan memberikan materi yang esensial kepada kita. Kemudian sampai pada jalan saya ini kami sudah menunggu dan dibahas. Walaupun itu berarti belum sampaikan menurut yang disampaikan. Maka Pak Lukuan di Abu Moderator dan memantapkan dubuli adalah korelasi sifat wahdanya dengan hukum hati atau persoalan hati. Setelah aku dalam kalian melihatkan firman yang kami hormati bahwasanya di dalam mengandung adalah ilmu yang kami ironia anda kebati kemudian kita perlukan nah kita lewat tentang buku yang buku yang ada warna jelas ya enggak juga nah bagainya luar orang lain yang ini juga macam yang pula-pula yang ada lain-lain jauh Betul bang pegangan nanti ingat cocokkan banyak kaidahnya tengah kan bukan ada bukan yang lain ada yang dua air memang mampu hati ada pegangan sehingga ada betul lagi ada yang lain mana juga dia lah juga jumpa ni kalau mau jika memang lepun kampung nyo bukan yang kau kayak gitu kayak apa enggak dan hanya tinggal agak tinggal lagi ada tinggal ada tinggal baiknya betul juga cara bangkang ni kan ada pakai bulan ni ya orang punya ada juga ni bukan gigi hati kita banyak yang bukan nanti dia dapat dapat ni pada nak ada mana kau pakai buat nak menjelak dia pun pada kamu nak boleh juga kamu pegang menolak kamu boleh juga untuk menghindari untuk
untuk menyaksikan video. Dia punya nak baca yang dibuka lagi jangan dibuka dah dibuka dah. Dibuka dah dalam pada pengadilan kan. Ketika mengartikan unsur, Punya tapi yang dibayangkan bahwa itu menjadi unsur sebagaimana unsur Ini kan manusia. lebih aja apa ni? Allah tidak memiliki unsur sebagaimana unsur manusia. Jika kita masih memahami Allah itu dengan kanan, Yang kuat-kuat dan anak sebagainya, anak-anak tanpa disadari kita telah mengatakan Allah punya unsur. Kacau lagi ni, cuma dia cipit. Dia beli yang baru-baru ini awaknya. Unsur Allah itu kanan. Bukan. Kerja hanya pun boleh kerja. Yang belahan lain ni ada yang ada pun kan. Sehingga kesucian maha besarnya Allah akan terkotori dan Kau berbagai. yang punya pun nak lagi nak dia jangan orang. Nah lahan dan pun boleh kerja lahan ni. Kamu buat juga. Tanya lah. Kamu jangan aja. Yang sebagainya ada. Kai dia. Ini kau aku tangkap pun. Menunjukkan oleh pertanyaan untuk korelasi dengan hati. Mungkin nanti baik-baik. Yang kedua wahyanya pada sifat. Oh ingat orang kesayangan Tuhan orang. Bukan fikir macam tiada. Bukan sifat. Orang lagi sedikit kaitan dengan Tuhan. Yang tidak Sama-sama orang. Dengan yang betul dia. yang kedua menafikan ada suatu zat yang bersifat seperti sifat. Ini namanya dengan gerot daripada pengikat. Maka dari sini mungkin akan kurang lah ya kalau ada perkataan Dia nak kawin kali jago rumah. yang dikeluarkan dari normal ini pada kita manusia kenapa ada sifat Tuhan Ada film ni ada yang betul dia ada yang dan saya kan betul. tanpa disadari kita adalah mengatakan ada satu Oh, zat benda biasa. yang dia Tapi yang kanan lagi anak itu siapa kau Tuhan itu keseluruhan dari semesta hingga kita tapi kan kotanya atau undang-undang wajib dan zatnya yang juga disembah. dengan bulan kadang-kadang ada orang dengan padu kota kan itu benar Maka bahasa-bahasa ini kan adalah bahasa yang dan bilang kampung yang ada kan lima yang kita berapa yang kedua yang kedua ada kamu ngasih betul dalam wahai yang pertama kamu aja adalah untuk menafikan ada suatu jangan usaha betul tadi yang melakukan kegiatan perbuatan menciptakan pekerjaan sebagai maka dengan kamu rekam macam mana kan tapi dah saya api atau yang dikerjakan oleh maka dengan demikian menjadi suatu bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang menciptakan, yang melakukan segala kegiatan dan aktivitas ini dan juga yang menciptakan segala aktivitas yang dilakukan. memangnya awal-awal Semua perbuatan-perbuatan yang hanya 25 ciptaan daripada Allah SWT. Bagaimana? Tetapilah dalam radio Allah yang menciptakan makhluknya, menciptakan pekerjaan itu. Pekerjaan itu ada dua jadi jenis. kita kopi ka kalau ada kopi ya itu
Dia kan bagi mana jual duit tu. Nek dah non tolong ke di mana nak. Baca je nak. Mula tengok Berbeda dengan jenis ketiadanya. Perbuatan yang jenis ketiadanya adalah perbuatan yang ternisbah pada makhluk melalui kepikiran dan takluk penistaan oleh Tuhan Karma terhadap Tuhan Karsa dan terhadap af'al makhluk dan terhadap ikhtiar makhluk. Jadi perbuatan ikhtiarnya adalah adanya kebetulan tiga sisi yang disebutkan oleh Allah SWT, yaitu disebutkan oleh Allah pada makhluk tersebut kubah hadisah beriringan dengan disebutkannya af'al makhluk perbuatan itu dan juga disebutkan ikhtiar pada makhluk tersebut. Sehingga dari ikhtiar dan takluk tiga hal ini dinisbahkanlah perbuatan kepada makhluk yang disebut dengan kasbun dan iktisab. Kasbun dan iktisab. Penciptaan ubah agama dan ubah hadisah terhadap af'al makhluk dan kasab ikhtiar ini adalah sebagai syarat untuk tercapai, sehingga perbuatan yang hidup yang dapat dilihat itu sebagai kasbun sehingga sah-sah dari usaha tersebut diberikan salah atau diberikan siksa. Kalau diberikan kuncinya adalah penciptaan Tuhan, penciptaan af'al makhluk dan penciptaan ikhtiar yang sekaligus itu dilakukan oleh Allah SWT. Mungkin secara kita mungkin menunjukkan yang tadi pada persidangan pada tidak melakukan berarti sila ketiganya produk sekaligus. Kemudian yang kedua, perbuatan makhluk yang ikhtiar. Perbuatan makhluk yang ikhtiar adalah perbuatan makhluk yang tidak disikakan kurang beriringan dengan tersikanya perbuatan. Semuanya adalah sikaan Allah, baik kurang kansa atau af'al makhluk. Pada ikhtiarnya Allah menciptakan Tuhan, Allah menciptakan perbuatan tidak beriringan dengan diciptakannya Tuhan Kansa. Sehingga pada contoh pada model yang kedua ini tidaklah disebut perbuatan itu dengan perbuatan ikhtiariyah, tapi perbuatan ikhtiariyah. Itu tadi oleh ulama, oleh pengarang Hasyiah Musyuki memberi gambaran yang mudah untuk tahu antara perbuatan ikhtiariyah dengan ikhtiariyah adalah seperti gerakan bibir, ulun situa, dan itu bagi arah itu kata kembali akun dan ada dari perbuatan yang jenis ikhtiariyah. Para pendengar yang berbahagia, maka berupaya dalam rangka memulihkan kemahakusannya. Maka ini cuma beberapa hal terkait dengan persoalan wahdahnya.
Tuan membagikan perkaranya kepada 5 kelompok. Kelompok yang pertama disebut dengan firqah falsafah. Firqah falsafah adalah firqah yang dia menyatakan bahwa zat Allah itu besar. Maka tidak boleh ada terdapat pada zat Allah yang akan menghilangkan kewahidan pada zatnya. Oleh karena itu termasuklah sifat makna tidak boleh ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pemahaman demikian, mereka mengatakan bahwa segala sesuatu selain Allah itu bukan dalam ruang itu hal pun dari Allah, sehingga itu tidak dapat disebut makhluk. Tetapi semua itu adalah naskah dari Allah. Dengan dasar wujud Allah, maka akan terwujudlah segala sesuatu daripada sejarah. Oleh karenanya bila dilihat dari sini, mereka itu menafikan akan hak talqiyah, hak menciptakan sesuatu pada Allah. Karena prinsip daripada mereka adalah wujud selain Allah itu dengan dua syarat. Pertama wujud dengan takdirnya, yang kedua wujud dengan takdirnya. Ketika wujudlah itu dikatakan dengan wujud takdirnya, sedangkan wujudnya perbuatan dari makhluk daripada barang selainnya, itulah adalah dengan wujud takdirnya. Maka kelompok falsafah ini kelompok yang menyiarkan akan hak penciptaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa disadari mereka telah membatasi hak Allah secara umum pada takluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sering bahasa-bahasa yang mirip dengan bahasa-bahasanya maka yang mengelabui itu. Contoh paman. Kalau no kunci dari Allah, yang bahasa yang mengelabui dengan bahasa kunci yang bahasa ciptaan Allah. Tetapi untuk dengan cara naskah yang disebabkan takliyah wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahasa bahayaan, bahasa yang mengurangi atau memiliki habis akidah iman kita. Yang kedua, firqah Jabariyah. Firqah Jabariyah adalah firqah yang mengakui bahwa makhluk ini diciptakan tanpa hak ikhtiar. Adalah kelompok Jabariyah, kelompok yang menyatakan ciptaan ikhtiar yang dilakukan oleh Allah. Maka segala perbuatan manusia tidak memiliki hak ikhtiar atau Allah tidak menciptakan ikhtiar pada segala makhluk. Sehingga segala perbuatan makhluk lahir dengan terpaksa. Nanti itu beda hak Allah untuk menciptakan ikhtiar pada makhluknya. Yang kedua, yang ketiga, firqah qadariyah. Firqah qadariyah adalah suatu firqah yang mengakui bahwasanya makhluk memiliki hak taksir, sehingga Allah cukup menciptakan kita dan makhluk akan menggunakan Allah yang diciptakan oleh Allah untuk menunjukkan, menciptakan segala perbuatan dan keinginannya. Dengan paham yang ini akan mengakibatkan membatasi hak wewenang Allah untuk menciptakan perbuatan makhluk. Karena makhluk
mampu menciptakan perbuatannya sendiri. Dengan itu, dengan Allah yang tahu dikubur. Yang kedua, Fitrah Mu'tazilah adalah sebuah firqah yang meyakini bahwa pertama, makhluk menciptakan perbuatannya berdasarkan nasabah kekuatan yang disimpan oleh Allah SWT ketika Allah menciptakan sifat kurang dalam makhluk tersebut. Agak beda sedikit dengan Jabariyah. Karena Jabariyah hanya diciptakan kurang, lalu Qaidul Jili yang memiliki hak operasional untuk menunjukkan segala perbuatan dan pekerjaannya. Sedangkan Mu'tazilah, Allah menciptakan orang sekaligus menciptakan dalam Qurannya atau sebuah perbuatan untuk mampu diwujud disediakan akan pekerjaannya sendiri. Di samping itu mereka juga berpaham bahwa Allah wajib melakukan hal-hal yang baik terhadap makhluknya. Lalu dari penjelasan itu tinggallah Sunni atau Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka sebagaimana yang telah menyebutkannya ada dibagi perbuatan ketiganya ada pada maka dalam pemahaman Sunni setiap kembali pada saat perbuatan itu diizinkan ketiganya mereka itu disebut sebagai muktar. Sedangkan pada dengan perbuatan itu mereka itu disebut majbur dan muktar. Muktar pada zahir, majbur pada zahir dan batin. Muktar pada zahir karena hakikat daripada muktar itu juga Allah yang menciptakan. Maka hanya ikhtiarnya pada zahir dan sedangkan pada batin tidak juga karena ikhtiar itu juga agam yang diciptakan oleh Allah SWT. Maka dari pemahaman itu kaum Sunni atau Ahlussunnah wal Jamaah dengan tetap sebagai kaum Ahlussunnah wal Jamaah memahami bahwa Allah yang menciptakan itu dan Allah pula yang menciptakan pekerjaan makhluk baik dari jenis ikhtiariyah atau dari jenis ikhtiyariyah. Sedangkan untuk menghasilkan takdir Allah memberlakukan perkara tersebut sejalan seiring dengan diciptakan yang telah biasa dan seiring pula diciptakan af'al makhluk dan seiring pula diciptakan dari makhluk sehingga perbuatan itu dinisbahkanlah kepada si makhluk sehingga dapat pada usaha makhluk itu dibebankan akan kita atau diberikan dengan pahalanya. Terhubung dengan persoalan adi yang itu menandai sering berkembang, maka Tuan mengutip hasiah daripada Yusufi di mana dalam hasiah Yusufi itu ada dibagi menjadi 4 kelompok. Pertama, kelompok kufriyah. Kelompok kufriyah adalah mana kepada annal asbabal adiyah berdasarkan diri. Kelompok kufriyah adalah kelompok yang berakidah bahwa segala sebab adi itu yang memberi bekas pada musababnya dari sisi zat itu sendiri. Sedangkan hubungan antara sebab dan musabab itu adalah talazum akli. Makna talazum akli tidak akan pernah ada perbedaan wujud antara sebab dan musabab. Bedanya mana akli yang penuh. Ketika terciptanya kausaliyah maka dipastikan akan penuh. Karena terdapat menurut umum
Nah, aku dituntut sesuatu tapi tidak memanusiakan. Maka hubungan kausalitas menurut pemahaman fiqh kubriyah adalah zat api itu sendiri yang menguruskan melalui tabiatnya sendiri, dan talazum antara sebab dan musabab adalah talazum akli. Orang yang berakidah demikian dikatakan akidahnya itu adalah kafir karena mengadakan atau memangkas hak mutlak Allah SWT, sehingga Allah tidak memiliki wewenang untuk menciptakan perbuatan makhluk itu sendiri. Yang kedua, sifat bid'ah, yaitu orang-orang yang berakidah bahwa sifat adi memberi bekas pada musababnya adalah dengan kekuatan yang Allah sertakan di dalamnya. Talazum antara keduanya adalah talazum adi. Maksud dengan talazum adi, talazum yang memungkinkan akan berbeda dan antara keduanya. Nafsu Tuhan aku yang memungkinkan tidak terbakar. Nyokun bid'ah menyalahi daripada Al-Quran dan Sunnah. Akidah yang bid'ah ini hanya ulama yang menghubungkan kafir. Ulama yang menghubungkan kafir. Cuman dari kelompok yang belum sebutkan di Quran, menyolong akan sekalian. Menyoba kelompok falsafah yang lebih cenderung dalam maksud pertama, yaitu fiqh usul, yaitu fiqh falsafah, fiqh yang mengatakan Allah tidak menciptakan itu, tapi dengan wujud Allah bermasalah makhluk, atau makhluk mewujudkan akan perbuatannya dengan tabiatnya, itu namanya dengan zatnya. Maka kelompok yang memahami demikian ditambah ke dalam kelompok kufiah. Mana dari contoh Qadariyah itu disebut di Nabi. Kaum Qadariyah adalah majusi al-Islam. Kaum Qadariyah itu adalah kaum majusi teman besar. Artinya cenderung kepada pemahaman dari majusi yang tidak menunjukkan Allah SWT. Qadariyah itu cenderung kepada kelompok Palestina yang menyatakan menciptakan perbuatan makhluk. Yang ketiga, fiqh jahalah. Fiqh jahalah adalah fiqh yang berakidah bahwasanya yang memberi bekas pada musabab daripada adi adalah Allah SWT. Tapi mereka berakidah talazum antara keduanya talazum akli yang hanya mungkin takaluf. Di sini letak kesalahan mereka. Itu disebut dengan fiqh jahalah. Fiqh jahalah, fiqh yang bodoh dalam. Dan fiqh ini terlibat peluang besar untuk menjadi kufur. Paling tidak umpama contoh ketika mereka berhadapan dengan persoalan bid'ah, ketika mereka menyatakan talazum antara sebab dan musabab adalah talazum akli, tidak akan terjadi takaluf perbedaan, maka di sini akan mengakibatkan atau menjurus kepada pengingkaran bid'ah kebangkitan dari agama. Fiqh yang terakhir adalah fiqh najiyah, yaitu orang-orang yang berakidah bahwa Allah lah satu-satunya yang memberi bekas dan talazum antara sebab dan musabab adalah talazum. Yang itu dengan fiqh najiyah. Sesuai dengan yang diperhatikan itu persoalan-persoalan tentang pemahaman orang wahdaniyah af'al. Salah satunya adalah pemahaman yang dikembangkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, dan masalah hukum adi mirip karena mereka meyakini hanya Allah lah yang menciptakan perbuatan makhluk sekaligus menciptakan makhluk itu sendiri. Memang ada menjelaskan proses penciptaan Allah terhadap Tuhan Hadisah, terhadap af'al makhluk dan terhadap ikhtiar makhluk itu sendiri.
maka semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai fiqh saja adalah orang yang berpikir bahwa satu-satunya yang melakukan perbuatan yang memberi bekas pada semua bekas daripada makhluk hanya Allah SWT. Hubungan antara kausalita itu sebab dalam syarat adalah kata salah suri adi, itu dari sisi adi yang memperhatikan takaluk. Sebagai contoh kejadian takaluk itu Nabi Ibrahim itu. Ada contoh aku pada hukum ini sebenarnya sebab dalam ini sebagai masuk tersentuh sentuhan api menggunakan mamsus. Jadi ada mamsus. Hubungan antara mas dengan mamsus disebut dengan nusa. Ada sentuhan terjadi pada hukum adil, persoalan tadi harus ada, kalau tidak boleh ada maneknya. Kalau ada mana itu jadi contoh aku tidak berkawal kata lalu naujun itu tidak akan terjadi. Nyo ketika tanpa manek umpama akui dapat bak peta lalu akui itu terbakar. Barang kita itu terbakar. Maka ketahuilah pada saat itu Allah lah yang menciptakan upaya menentukan api dengan kertas, dan Allah lah pula yang menciptakan kebakaran pada kertas. Bukan semata sentuhan api pada kertas akan menimbulkan kebakaran pada kertas. Kalau dengan dapami maka ketahuilah bahwa kita kata ini bahwa api itulah yang membakarnya. Itu salah. Yang benar adalah Allah lah yang membakarnya, yang menganguskannya. Maka ketika Allah tidak bertindak menganguskannya, maka seluruh kertas itu tidak akan hangus. Sebagai contoh, Allah tidak menghendaki akan membakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jerong oleh kaum Namrud dalam api yang cukup raya. Tapi Allah tidak menginginkan Ibrahim itu hangus, maka Allah tidak menciptakan hangus ketika Ibrahim tersentuh dengan api. Dengan itu tentulah Ibrahim bahwasanya kan apinya yang bangun, tapi Allah lah yang menghanguskan, menangkap ke dalam perkara-perkara adi yang lain. Maju, sebenarnya bukan kesalahan ukuran disebutkan dalam kitab Putri dalam kitab Santawi ada syarah Putri yang nombor perkara dan itu nanti perkara yang menyebabkan turun yang adik mohon adik bebati sudah ambil selesai kalau itu gue tetapi dengan sih adalah bentuk mandala yang sudah menjual itu nah ini bukan malu simpulkan kesimpulan dari kesimpulan yang menambah kira-kira korelasi sifat wahdanya Allah dengan hukum tadi. Demikian, dan bila yang disampaikan tidak berkenan, terutama oleh para ulama yang mengerti bagaikan Tuhan dan menurun yang keliru dibenarkan. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang maaf sekalian kehadiran para ibu melakukan koordinasi dengan abu pimpinannya. Apakah abu terlanjutkan fakta zuhur atau zuhur dan adalah poin yang dalam kisah anak yang dilanjutkan zuhur maka poin itu tinggalkan. Mungkin dua teori lagi akan merupakan poin yang sisa dan dalam pertemuan mungkin akan merupakan poin pokok. Kesimpulan adalah materi yang